Salam, perkenalkan nama saya Diana Natalia Tanisi, NIM 1.01.2022.0040, kelas B Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Yang pertama, gereja di Maluku Selatan pada zaman VOC atau pada tahun 1605 sampai 1800. Pada tahun 1605, VOC mengambil paksa benteng-benteng Portugis di Banda dan di Ambon. VOC Banda perniagaan dengan tujuan memperoleh rempah-rempah untuk diperjualbelikan. Tujuan dari kedatangan VOC untuk kepentingan agama dan kepentingan kekuasaan. Pekabaran Injil untuk agama Kristen juga didukung oleh VOC. Pusat agama Kristen adalah Ambon dan Banda. VOC hanya menguasai daerah penghasilan rempah-rempah terbaik karena tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan daerah yang menghasilkan rempah-rempah yang dikatakan kurang memuaskan mereka membiarkan begitu saja. Ketika Ambon dikunjungi oleh rombongan VOC, orang-orang Kristen di Ambon meminta agar sekolah dibuka kembali dan permintaan mereka disetujui. Di sekolah yang dibentuk anak-anak diajarkan untuk membaca, menulis, menghitung, menghafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Bahasa yang digunakan pada zaman penyebaran agama Kristen adalah bahasa Melayu. Baik untuk pujian doa dan khotbah. Juga digunakan bahasa Melayu setelah tahun 1780. Wewenang VOC menurun. Kedatangan gereja pun tidak menyebarkan. Tidak ada lagi pelayanan sakramen dan khotbah bagi jemaat. Yang kedua, gereja di Sulawesi Utara dan Sangir Taulan atau pada tahun 1536 sampai 1800. Pada zaman 1563, Sultan Hairun bermaksud hendak mengirimkan pasukan-pasukan tentara ke Sulawesi untuk menaklukkan daerah itu. Rencana itu tercium oleh orang Portugis, dan mereka tidak suka akan perluasan kekuasaan Sultan yang akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu, mereka berusaha mendahului Sultan. Dua korako Portugis berlayar ke Sulawesi dan tentu saja seorang misionaris ikut serta dalam ekspedisi itu. Mereka sampai di Manado pada bulan Mei 1563. Manado itu adalah Manado lama yang terletak di suatu pulau kecil dekat pantai Minahasa. Pulau ini tampak lebih banyak mempunyai hubungan dengan dunia luar daripada daerah Minahasa, dan organisasi politis sudah berupa kerajaan, padahal daerah Minahasa masih teratur secara tradisional. Sampai di Manado, sang misionaris Pater Magalhaes disambut dengan gembira. Penduduk ingin sekali menerima agama orang-orang Portugis. Pater Magalhaes menggunakan waktu 2 minggu dalam mengajar mereka tentang pokok-pokok agama Kristen disesuaikan dengan daya pengertian mereka. Tulisan dalam laporan. Dalam waktu 2 tahun saja, seorang mati tenggelam, 2 orang mati syahid, dan 1 meninggal karena sementara itu sebagian besar penduduk Pulau Manado sudah masuk Islam. Oleh sebab itu, para misionaris yang kemudian mulai lagi menyebarkan Injil pada tahun 1619. Pola tersebut tidak mungkin diubah karena sikatnya kunjungan pendeta-pendeta. Akibat jemaat di Minahasa dan Sangir Talaut selama abad ke-17 sampai ke-18 tidak bisa menjadi semata jemaat di Ambon, Lease yang dipelihara sejauh lebih teratur. Yang ketiga, gereja Indonesia Barat khususnya di Batavia pada tahun 1550 sampai 1800. Perjalanan misi pada abad ke-16 sampai ke-18 tidak hanya terbatas pada Indonesia Timur saja.
Ada juga usaha menyebarluaskan agama Kristen di Indonesia Barat.